Ya, kita masih melanjutkan pelajaran kita dari hukum yang pertama, yaitu yang terambil dari Keluaran 20 ayatnya yang ketiga. Keluaran 20 ayatnya yang ketiga, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, saudara-saudara sekalian, minggu lalu kita sudah belajar banyak hal tentang pelanggaran atau contoh-contoh pelanggaran terhadap hukum yang pertama ini. Kita diajarkan bahwa kita harus menyembah hanya kepada Allah yang benar, dan karena itu kita tidak boleh menyembah Allah selain Allah yang benar. Dan penekanan hukum ini jelas adalah objek atau tujuan penyembahan kita harus hanya kepada Allah yang benar. Karena itu minggu lalu mungkin kita belajar dan kita mungkin merasa bahwa kita tidak pernah menyembah banyak dewa atau tidak menggabungkan dua agama atau lebih, atau juga kita tidak berdoa atau sembahyang kepada orang-orang mati atau roh-roh orang tua atau roh-roh nenek moyang, ataupun juga kita tidak menggunakan kuasa-kuasa gelap. Dan karena itu mungkin kita berpikir bahwa hukum pertama itu saya tidak melakukannya. Dan karena pembahasan kita belum selesai, hari ini kita akan melanjutkannya. Dan saya rasa pembahasan kali ini akan berbeda sekali. Bahkan ini mungkin akan mengena kepada kita semua. Sehingga kita boleh sadar bahwa dari hukum pertama ini, tidak ada orang yang sebenarnya lolos yang tidak melanggar akan hukum yang pertama ini. Saudara-saudara sekalian, kita diajar bahwa kita hanya menyembah Allah. Kita dituntut supaya kita hanya boleh menyembah Allah saja. Dan karena itu penyembahan kita hanya kepada Allah, dan karena itu konsekuensi dari hukum yang pertama ini adalah Allah harus diutamakan dari siapapun atau apapun. Jadi apapun atau siapapun yang menjadi saingan daripada Allah itu adalah berhala yang adalah pelanggaran terhadap hukum ini. Jadi kalau kita sebagai manusia dan ada sesuatu di antara kita yang menghalangi kita di dalam menyembah kepada Allah yang benar, apapun atau siapapun yang menghalangi kita kepada Allah, itu adalah berhala di dalam kehidupan kita. Dan apa saja berhala-berhala itu? Yang pertama adalah diri sendiri. Jadi diri sendiri itu bisa menjadi Allah lain di dalam kehidupan kita. Mari perhatikan Lukas 14 ayatnya yang ke-26b. Lukas 14 ayat 26b mengatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, saudara harus hati-hati di dalam membaca ayat ini. Coba perhatikan ayat ini sekali lagi. Di sana dikatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, dan seterusnya. Jadi ayat ini menyuruh kita kalau mau mengikuti Yesus harus membenci bapak, ibu, atau istri dan anak-anaknya. Jadi perintah di sini harus hati-hati untuk kita menafsirkannya. Jadi kalau kita mau menafsirkan satu ayat Alkitab, kita harus menafsirkannya dan tidak boleh menabrak ayatnya yang lain. Lalu apa arti kata membenci di sini? Kita harus menyesuaikannya dengan kebudayaan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kata membenci di situ seharusnya adalah tidak benar-benar atau betul-betul dalam artian membenci, tapi dalam artian kurang mengasihi. Jadi maksudnya adalah kalau kita disuruh membenci bapak, ibu, istri, anak-anak kita, itu artinya kita harus kurang mengasihi mereka lebih daripada Allah atau Yesus. Kalau kita perhatikan dalam ayat paralelnya di Matius 10 ayatnya yang ke-37, di sana dikatakan,
Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi saudara-saudara, kata membenci di situ artinya kurang mengasihi. Dan penekanan dari sini adalah bahkan nyawanya sendiri. Jadi diri sendiri itu bisa menjadi Allah lain kalau diri kita utamakan lebih daripada Tuhan. Misalnya seperti apa? Misalnya begini saudara, kalau saudara royal mengeluarkan uang saudara, apapun untuk saudara, untuk kesenangan saudara, rela royal atau menghabiskan uang saudara, misalnya untuk membeli makanan, pakaian, bepergian, kemana-mana, dan sebagainya. Kalau untuk diri sendiri, saudara royal, boros mempergunakan uang, tapi untuk Tuhan, kikirnya atau pelitnya luar biasa. Kalau kita menggunakan uang kita untuk hal-hal yang lain, untuk kesenangan kita, mengutamakannya untuk diri kita saja, lalu untuk persembahan untuk Tuhan, kita sangat pelit dan sangat kikir, sehingga kita boleh royal untuk diri sendiri, tapi pelit untuk Tuhan. Memang saudara-saudara, kebutuhan atau keperluan kita memang begitu banyak. Jadi, di sini tidak bisa diukur dengan harga. Kalau saudara, walaupun saudara menggunakan uang banyak untuk diri sendiri, tapi di lain sisi saudara juga masih memperhatikan pekerjaan Tuhan. Itu artinya saudara masih memperhatikan Tuhan, dan karena itu saudara masih mempergunakan uang saudara untuk Tuhan. Tapi saudara bisa merenungkannya sendiri. Saudara royalnya lebih banyak yang mana? Untuk diri sendiri atau kepada Tuhan? Karena itu saudara, kalau saudara bisa royal kepada diri sendiri, lebih royallah untuk Tuhan. Kalau saudara pelit untuk Tuhan, saudara harus lebih pelit untuk diri sendiri. Dan karena itu, saudara harus pergunakan semuanya itu, bukan untuk diri sendiri. Kalau sampai saudara mempergunakan semuanya itu hanya untuk diri sendiri, maka diri saudara sendiri adalah Allah lain bagi saudara. Berapa banyak kita yang menyadari bahwa ternyata diri sendiri bisa menjadi Allah lain. Mungkin kita berpikir bahwa hanya batu kayu atau alat-alat berhala lainnya yang bisa menjadi berhala. Tapi ternyata bahwa diri kita sendiri pun bisa menjadi berhala. Karena itu saudara, apa yang saudara utamakan? Apakah saudara lebih mengutamakan diri sendiri ataukah lebih mengutamakan Tuhan? Kalau saudara lebih mengutamakan diri sendiri lebih daripada Tuhan, sadarlah diri saudara sendiri sudah menjadi berhala di dalam hidup saudara, dan ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum yang pertama ini. Yang berikut adalah bisa juga keluarga, seperti suami istri, orang tua, anak, cucu, dan sebagainya. Perhatikan Lukas 14 ayat 26, tapi bagiannya yang A. Di sana dikatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi saudara, kita pun tidak boleh mengutamakan orang tua kita, keluarga kita, istri kita, anak kita lebih daripada Tuhan. Tapi ada banyak orang yang lebih taat kepada orang tuanya, lebih menghormati orang tuanya daripada Tuhan. Mungkin ada orang yang karena orang tuanya melarang untuk datang persekutuan, sehingga anaknya tidak datang persekutuan. Nah, pada waktu dia mentaati perintah orang tuanya, di saat itulah dia telah menjadikan orang tuanya menjadi Allah lain di dalam hidupnya. Karena itu orang tua yang melarang anaknya untuk pergi ke tempat persekutuan, untuk pergi ke gereja, ke sekolah minggu, dan sebagainya di dalam hal-hal rohani, saudara sedang menjadikan diri saudara sebagai Allah lain bagi anak-anak saudara. Dan karena itu anak-anak pun, kalau ada perintah daripada orang tua yang berlawanan dengan firman Tuhan dan saudara mentaatinya,
Itu sama halnya saudara telah mengutamakan perintah orang tua saudara dan menjadikan orang tua saudara sendiri menjadi Allah lain. Dan saya pun pernah dilarang untuk jangan lagi memposting firman Tuhan baik di Facebook maupun di WA dan lain sebagainya, karena orang tua saya mengatakan bahwa itu hanya menimbulkan pertengkaran, perpecahan dan sebagainya. Lalu saya mengatakan bahwa kalau saya tahu itu benar, saya tidak akan pernah berhenti untuk memberitakan itu, karena saya lebih mentaati perintah Tuhan daripada perintah orang tua. Ingat, kita memang harus menghormati orang tua. Itu harus dan wajib. Tapi mentaati mereka tidak mutlak. Sekalipun kita tidak mentaati kata mereka, tapi kita tetap harus tunduk, harus hormat kepada mereka. Jadi kalau orang tua memberikan kita perintah atau larangan yang sesuai dengan firman Tuhan, taati itu. Tapi kalau mereka memberikan perintah atau larangan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan taati mereka. Kalau saudara mentaati mereka, saudara telah menjadikan mereka menjadi Allah lain di dalam kehidupan saudara. Karena itu saudara, memang setiap orang Kristen mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya, dan ini tetap harus dilakukan. Jadi sekalipun kita tidak boleh mengutamakan mereka daripada Tuhan, tapi ingat, ini pun menjadi tanggung jawab kita untuk memelihara mereka. Dalam 1 Timotius 5 ayat 8, di sana dikatakan, tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Jadi saudara, firman Tuhan mengecam kita. Kalau kita mengabaikan keluarga kita sendiri, orang tua kita sendiri, dan tidak memperhatikan mereka, kita dianggap sebagai orang yang murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Karena itu setiap kita yang adalah anak-anak, kita harus terus memelihara mereka sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita terhadap mereka, karena mereka lah yang telah membesarkan kita, yang merawat kita. Karena itu kita harus berterima kasih kepada mereka dengan memelihara mereka. Kalau kita mampu. Jadi kalau anak-anak mampu memelihara orang tuanya, anak-anak harus memelihara orang tuanya. Dan tidak boleh membiarkan mereka terlantar. Karena itu, sekalipun kita mempunyai tanggung jawab untuk memelihara saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, tapi ingat, ini tidak boleh dilakukan dengan demikian rupa, sehingga kita menyingkirkan Tuhan dan lebih mengutamakan mereka dan mengabaikan Tuhan. Misalnya, mungkin kita mempunyai gaji. Lalu gaji itu kita tidak lagi memberikan persembahan perpuluhan kepada Tuhan. Lalu kita gunakan itu untuk memberikan itu kepada orang tua atau keluarga kita. Nah, ini sama halnya dengan kita lebih mengutamakan orang tua dan tidak memperdulikan Tuhan. Karena itu, kita harus mengutamakan Tuhan. Dan kita pun harus mempunyai tanggung jawab untuk memelihara keluarga kita. Karena itu, kalau kita menempatkan orang tua di atas Tuhan, ingat, itu merupakan berhala dalam kehidupan kita dan juga merupakan pelanggaran terhadap hukum yang pertama ini. Berikut saudara, pekerjaan atau uang. Pekerjaan atau uang itu pun bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang bekerja sedemikian rupa, sampai-sampai 7 hari penuh dia melakukannya pekerjaannya dan lupa akan Tuhan. Lupa berbakti kepada Tuhan, lupa bersekutu dengan Tuhan. Sehingga seluruh hidupnya hanya untuk pekerjaannya. Dan tentu saja pekerjaan itu hanya untuk menghasilkan uang. Itu artinya pekerjaannya itu sudah menjadi berhala bagi dia. Karena itu saudara, kita tidak bisa. Di lain sisi kita bekerja untuk Tuhan, dan di lain sisi juga kita mengabdi kepada pekerjaan kita atau untuk
uang kita. Di dalam Matius 6 ayat 24 di sana dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon itu adalah dewa uang. Jadi, kita tidak bisa mengabdi kepada Allah sekaligus kepada Mammon. Karena itu, kalau kita mengabdi kepada Allah, kita harus membenci Mammon. Kalau kita mengabdi kepada Mammon, pasti kita membenci Allah. Karena kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Karena itu saudara, kalau saudara lebih mengutamakan uang, pekerjaan saudara, uang atau pekerjaan itu sudah menjadi Allah lain bagi saudara. Karena itu saudara, pekerjaan bisa menjadi berhala bagi kita. Jikalau pekerjaan itu kita lebih utamakan atau pentingkan lebih daripada Tuhan. Ada banyak orang yang bekerja dari hari Senin sampai hari Sabtu. Bahkan hari Minggu pun dia terus bekerja demi uang. Dan karena itu saudara, seharusnya hari Minggu itu merupakan hari istirahat yang tidak boleh kita melakukan pekerjaan. Apalagi pekerjaan yang menghasilkan uang. Nanti kita belajar lagi di hukum yang keempat tentang hari Sabat. Nah, karena itu saudara, kalau suatu pekerjaan yang kita lakukan dan itu adalah dosa, di dalam pekerjaan itu bisa dosa aktif maupun dosa pasif yang kita lakukan. Dosa aktif bisa itu seperti dusta. Misalnya kita bekerja lalu bos mungkin suruh ubah-ubah nota, atau kita disuruh bekerja tidak jujur, kita berdusta, ataupun kita bekerja pada hari Minggu. Ini jelas juga merupakan dosa aktif. Atau dosa pasif juga bisa, seperti kita bekerja seharian, dari hari Senin sampai hari Minggu, sampai lupa berbakti kepada Tuhan, lupa beribadah kepada Tuhan, lupa belajar firman Tuhan, lupa bersaat teduh, lupa berdoa, dan sebagainya. Karena itu, pekerjaan sudah menjadi Allah lain yang menyaingi Tuhan. Sehingga kita lebih mengutamakan pekerjaan kita dan mengabaikan Tuhan. Berapa banyak kita sadar akan hal ini, bahwa pekerjaan kita pun bisa menjadi Allah lain bagi kita. Sebelum saya juga pelajari hukum ini, saya pun tidak sadar bahwa diri sendiri bisa menjadi Allah lain. Orang tua bisa menjadi Allah lain. Pekerjaan atau uang bisa menjadi Allah lain. Tapi kita bisa belajar dari sini bahwa itu semua bisa menjadi Allah lain di dalam kehidupan kita dan merupakan pelanggaran terhadap hukum yang pertama ini. Yang lain juga bisa bos atau majikan atau rekan kerja. Memang bos atau majikan ini memang bisa satu paket dengan pekerjaan kita. Karena kalau kita bekerja, pasti ada bos atau majikannya. Tapi bos atau majikan ini lebih ganas lagi. Karena kalau saudara tidak menuruti perintahnya, saudara bisa dipecat. Kalau bos suruh saudara berdusta dan saudara tidak mau berdusta, maka konsekuensinya saudara akan dipecat. Lalu saudara pilih mana? Saudara mau berdusta supaya tetap memiliki pekerjaan, ataukah meninggalkan pekerjaan itu demi mentaati firman Tuhan? Kalau saudara tetap melakukan pekerjaan itu, mentaati perintah bos untuk berdusta, untuk bekerja di hari Minggu, ingat, saudara telah menjadikan bos atau majikan saudara sebagai Allah lain. Rekan kerja juga bisa. Misalnya, diadakan pertemuan pada hari Minggu, sehingga saudara tidak bisa berbakti dan sebagainya. Itu pun bisa menjadi Allah lain bagi kita. Dan
karena kita di sini ada banyak yang masih sekolah atau studi, ternyata studi atau pelajaran sekolah pun bisa menjadi Allah lain bagi kita. Nah, saudara-saudara sekalian, tentu saja sebagai pelajar Kristen atau mahasiswa Kristen, kita memang harus belajar dengan baik, supaya kita boleh mendapat nilai yang baik. Tapi saudara, kalau kita terus belajar, dari hari Senin sampai Sabtu, Minggu pun belajar, sehingga semua hari kita pakai itu untuk belajar supaya bisa mendapatkan nilai yang baik. Lalu kita lupa kebaktian, lupa saat teduh, lupa persekutuan, lupa bersekutu dengan Tuhan. Itu pun adalah Allah lain bagi kita. Jadi jangan terlalu bersemangat di dalam belajar. Belajar itu penting, tapi kalau sampai lupa hari kebaktian, saat teduh, persekutuan, pelajaran itu bisa menjadi Allah lain bagi kita. Jadi ini merupakan pelajaran bagi kita yang sedang belajar atau sebagai pelajar atau mahasiswa Kristen. Nah, saudara-saudara, memang kita harus belajar supaya mendapat nilai yang baik. Di dalam mengerjakan soal-soal pun kita tidak boleh menyontek, sekalipun nilai kita jelek, tapi nilai itu real kita karena hasil belajar kita, bukan hasil menyontek, karena itu merupakan juga dusta karena ketidakjujuran kita. Dan karena itu saudara, kalau kita pun tidak belajar, lalu hanya urus kebaktian dan lain sebagainya, kita pun akan menjadi pelajar-pelajar Kristen yang buruk dan tidak mempermuliakan nama Tuhan. Mengapa? Kalau misalnya kita mempunyai nilai jelek di sekolah, lalu orang-orang bertanya, kamu di rumah kerjanya apa? Oh, setiap minggu kebaktian, ada persekutuan, belajar firman Tuhan dan lain sebagainya. Ini tidak mempermuliakan nama Tuhan, tapi malah mempermalukan nama Tuhan. Jadi, jangan lari dari ekstrim yang lain ke ekstrim yang lain. Karena itu, saudara tidak bisa hanya belajar firman Tuhan lalu terus melupakan pelajaran. Tapi itu harus seimbang. Dan karena itu saudara, pada waktu saya juga mengerjakan soal ujian, karena waktunya 12 jam, jadi kadang saya hanya mengerjakan 1-2 nomor, lalu tinggalkan itu, pergi dulu kebaktian atau ibadat, lalu pulang, baru lanjutkan kerja lagi. Jadi kita harus tahu bagi waktu, di mana untuk kita belajar sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar, tapi kita juga harus ingat bahwa kita ada kebaktian, kita ada persekutuan, kita ada saat teduh, dan sebagainya. Karena itu saudara, jangan sampai studi atau pelajaran sekolah kita menjadi Allah lain bagi kita. Yang lain adalah bisa juga hobi. Hobi juga bisa menjadi Allah lain, seperti menonton TV, berolahraga, dan sebagainya. Kalau saudara hobi menonton TV 6-7 jam, tidak bosan, tidak mengantuk, tapi mendengar khotbah 1 jam mengantuk, atau tidak senang khotbah yang lama-lama. Bahkan saya di rayon ada anak kecil mungkin baru 3-4 tahun sudah bisa mengatakan bahwa kalau saya khotbahnya terlalu lama. Itu mengapa? Karena kalau mendengar khotbah terasanya lama sekali, tapi kalau nonton TV pagi-pagi nah. Jadi menonton TV pun itu bisa menjadi Allah lain, kalau itu kita utamakan lebih daripada firman Tuhan. Karena itu kalau kita belajar firman Tuhan, berapapun lamanya, jangan mengeluh, jangan bosan. Karena firman Tuhan itu lebih penting daripada acara-acara di TV. Saudara tidak akan menemukan apapun untuk keselamatan jiwa saudara dari acara-acara di TV, sinetron di TV yang banyak omong kosongnya. Tapi dengan belajar firman Tuhan, saudara bisa sadar
bahwa saudara adalah orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Dan karena itu saudara, olahraga juga pun bisa menjadi Allah lain bagi kita. Kalau kita setiap hari berolahraga sampai-sampai waktu kebaktian karena mungkin ada pertandingan atau apa, sehingga kita capek latihan sampai tidak lagi datang untuk kebaktian, persekutuan, ibadat, dan sebagainya. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang menjadi Allah lain di dalam kehidupan kita yang selama ini kita tidak sadari. Jadi hobi ini pun bisa menjadi Allah lain bagi kita. Dan dari beberapa contoh atau pelanggaran terhadap hukum yang pertama ini, apakah ada dari contoh-contoh tadi ada yang tidak pernah sama sekali kita langgar? Kira-kira ada? Apakah kita tidak pernah mengutamakan diri kita lebih daripada Tuhan? Apakah kita tidak pernah mengutamakan orang tua kita lebih daripada Tuhan? Apakah kita tidak pernah mengutamakan pekerjaan atau uang kita lebih daripada Tuhan? Apakah kita tidak pernah menjadikan bos atau majikan kita atau rekan kerja kita lebih daripada Tuhan? Apakah kita sebagai pelajar Kristen tidak pernah mengutamakan pelajaran itu daripada Tuhan? Ataukah hobi kita tidak pernah kita utamakan lebih daripada Tuhan? Saya rasa semua ini pernah kita lakukan dan pernah kita langgar. Dan jujur saja, saya pun semua ini pernah saya langgar. Karena itu, dari hukum ini saja, saya sadar bahwa pelanggaran terhadap hukum ini sudah cukup membawa saya ke neraka. Karena upah dosa ialah maut. Cukup satu dosa sudah cukup mengantar kita ke neraka. Karena itu, kalau dari sekian contoh-contoh pelanggaran ini pernah kita lakukan, sadarlah, itu pun sudah cukup membawa kita ke neraka sekali untuk selamanya. Jadi saudara, tidak menunggu kita melakukan 9 hukum yang lain. Itu belum kita pelajari. Tapi hukum yang pertama ini, seandainya 10 hukum itu hanya hukum pertama ini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, atau berhala di hadapanku. Dari hukum yang pertama ini pun, atau satu hukum ini saja, sudah cukup kita melakukan pelanggaran atau dosa yang membawa kita ke neraka. Karena itu, kalau saudara sampai saat ini sudah melakukan dosa-dosa ini dan tidak percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, sebagai solusi dari dosa-dosa saudara, maka saudara akan berakhir di neraka. Karena itu saudara yang belum percaya kepada Kristus, saudara harus membuka hati, percaya kepada Dia, dan akuilah segala dosa saudara, bahwa saudara adalah orang yang berdosa, yang layak masuk neraka. Dan Allah telah menyediakan satu-satunya juru selamat bagi saudara, yaitu Yesus Kristus. Dan tanpa Dia, saudara akan berakhir di neraka. Karena itu saudara, percayalah kepada Yesus Kristus, dan saudara akan diselamatkan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita saat ini. Amin.